Ringkasan eksekutif. Laporan ini menyajikan analisis mendalam dan komprehensif mengenai seminar profesional yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, IAI, Wilayah Jawa Timur Komisariat Jember, bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, UNEJ. Seminar yang bertajuk Menciptakan Nilai Perusahaan Melalui Sustainable Finance dan Cash Management yang Efektif, ini menghadirkan diskursus kritis mengenai pergeseran paradigma keuangan korporasi dari orientasi laba jangka pendek menuju keberlanjutan sistemik jangka panjang. Inti dari laporan ini mensintesis pemikiran dua narasumber ahli, Dr. Yeye Keveliana dan Dr. Nining Ika Wahyuni, yang membedah dua sisi mata uang keberlanjutan, kerangka strategis makro, sustainable finance, dan implementasi operasional mikro, cash management. Analisis ini tidak hanya sekadar merangkum transkrip, melainkan memperkaya narasi dengan konteks regulasi global, standar pelaporan IFRS S1 dan S2 yang akan berlaku efektif di Indonesia pada 2027, serta bedah kasus nyata mengenai risiko litigasi lingkungan dan fenomena greenwashing. Temuan utama menunjukkan bahwa keberlanjutan, sustainability, bukan lagi sekadar aktivitas filantropi atau tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, yang terpisah, melainkan elemen fundamental yang mempengaruhi valuasi aset, akses terhadap modal murah, green financing, dan kelangsungan operasional perusahaan di tengah tekanan regulasi iklim yang semakin ketat. Bagian I, konteks institusional dan urgensi tema. Latar belakang penyelenggaraan, sinergi akademisi dan profesi. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan rapat anggota IAI Wilayah Jawa Timur tahun 2025 yang diselenggarakan secara hibrid, luring dan daring di Universitas Jember pada tanggal 4 November 2025. Pemilihan tema ini mencerminkan respons proaktif profesi akuntan terhadap dinamika global yang menuntut transparansi lebih besar dalam pengungkapan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola, ESG. Dalam sambutannya, Sekretaris IAI Wilayah Jawa Timur, Dr. Ontok Murwanto, mewakili Ketua Prof. Basuki, menekankan bahwa kegiatan Free PPL, pendidikan profesional berkelanjutan, ini dirancang untuk memberikan benefit kompetensi bagi anggota IAI di tengah perubahan lanskap bisnis yang cepat. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman mengenai sustainable finance kini menjadi kompetensi wajib, bukan lagi opsional, bagi seorang akuntan profesional. Kehadiran para tokoh senior akuntan dan mitra strategis seperti PT Terminal Peti Kemas Surabaya dan PT Petrokimia Gresik menunjukkan ekosistem kolaboratif yang kuat antara regulator profesi, dunia pendidikan, dan sektor industri. Paradigma pendidikan profesionalisme berkelanjutan. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Prof. Dr. Istifada, dalam pidato pembukaannya menyoroti bahwa isu keberlanjutan, sustainability, telah menjadi isu trending nomor 1 di seluruh dunia, dan telah diintegrasikan ke dalam visi misi fakultas. Hal ini menandakan adanya penyelarasan kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar akan profesional yang melek ESG. Beliau menekankan bahwa akuntan dituntut untuk tidak hanya mencatat transaksi historis, tetapi juga memproyeksikan keberlanjutan entitas di masa depan melalui lensa profesionalisme berkelanjutan. Ketua IAI Komisariat Jember, Dr. Wahyu Agus Winarno, menambahkan dimensi filosofis dengan mengutip konsep Memayu Hayuning Bawono, memperindah keindahan dunia, yang menyiratkan bahwa keberlanjutan sejatinya adalah kewajiban moral tanpa perlu menunggu regulasi. Namun, dalam konteks bisnis, peran akuntan adalah mentransformasi kewajiban moral ini menjadi strategi penciptaan nilai, value creation, yang terukur dan transparan bagi para pemangku kepentingan, stakeholders. Bagian 2, Sustainable Finance Fondasi Strategis dan Pergeseran Nilai. Sesi pertama yang dibawakan oleh Dr. Yeye Keveliana mengeksplorasi secara mendalam definisi, urgensi, dan mekanisme sustainable finance. Definisi dan ruang lingkup sustainable finance.
Sustainable finance didefinisikan sebagai proses pengintegrasian pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola, ESG, ke dalam keputusan investasi dan bisnis. Dalam paparan Dr. Feliana, keuangan memegang peran kunci ganda. Pengambil keputusan alokasi sumber daya, menentukan kemana dana perusahaan akan diinvestasikan, apakah ke proyek yang merusak lingkungan atau yang memulihkannya. Pelaporan dan transparansi, bertanggung jawab menyajikan data yang akurat mengenai kinerja non-keuangan kepada publik dan regulator. Secara spesifik, sustainable finance mencakup 3 pilar utama. Environmental, lingkungan konservasi energi, pengurangan jejak karbon, manajemen limbah, dan transisi ke energi terbarukan. Sosial, praktik ketenaga kerjaan yang adil, keterlibatan komunitas, serta diversitas dan inklusi. Governance, tata kelola transparansi korporasi, etika bisnis, dan pelibatan pemangku kepentingan. Evolusi nilai korporasi, dari shareholder menuju sistem value. Salah satu wawasan teoritis paling mendalam yang disampaikan adalah mengenai evolusi cara pandang perusahaan terhadap penciptaan nilai. Dr. Feliana membedah transisi ini melalui 3 tahapan evolusi yang kritis. Shareholder value, nilai pemegang saham. Ini adalah paradigma lama di mana tujuan tunggal bisnis adalah memaksimalkan keuntungan finansial bagi pemilik modal, shareholder. Dalam model ini, perusahaan cenderung memprivatisasi keuntungan namun mengeksternalisasi kerugian lingkungan dan sosial. Dampak negatif terhadap alam dianggap sebagai biaya eksternal yang tidak perlu ditanggung perusahaan. Shared value, nilai berbagi. Banyak perusahaan di Indonesia saat ini berada pada tahap ini. Konsep shared value mengakui adanya kebutuhan masyarakat, namun seringkali masih bersifat transaksional. Perusahaan menyadari dampak negatif operasionalnya, namun mencoba menebusnya dengan melakukan kebaikan di tempat lain, misalnya melalui donasi CSR atau kegiatan amal. Dr. Feliana secara kritis menyebut fenomena ini sebagai upaya meng-offset dosa dengan pahala, di mana dampak negatif bisnis dianggap dapat dibenarkan, justified, selama perusahaan juga melakukan kebajikan. Sistem value, nilai sistem. Ini adalah tujuan akhir dari sustainable finance. Paradigma sistem value memandang bisnis sebagai bagian integral dari sistem sosial dan ekologi yang lebih besar. Bisnis tidak bisa berhasil dalam masyarakat yang gagal atau lingkungan yang rusak. Dalam model ini, perusahaan berupaya mengatasi tantangan sosial secara holistik tanpa menghambat kemajuan menuju masa depan yang lestari. Konsep ini didukung oleh kerangka kerja Future Fit Business Benchmark, yang menegaskan bahwa bisnis harus beroperasi dalam batasan-batasan planet. Dr. Feliana menggarisbawahi bahwa ekonomi dibatasi oleh masyarakat, society, dan masyarakat dibatasi oleh lingkungan, environment. Jika lingkungan hancur, maka masyarakat dan ekonomi pun akan runtuh. Oleh karena itu, pendekatan outsidein, melihat bagaimana kondisi eksternal mempengaruhi perusahaan, menjadi krusial. Tekanan eksternal sebagai pendorong utama. Perusahaan tidak berubah semata-mata karena kesadaran altruistik, melainkan karena adanya tekanan nyata yang berdampak pada kelangsungan bisnis. Terdapat 3 tekanan utama yang diidentifikasi. Tekanan pelanggan, customer pressure. Konsumen semakin cerdas dan menuntut produk yang ramah lingkungan. Dr. Feliana memberikan ilustrasi kasus nyata dari sebuah perusahaan transportasi TBK di Indonesia. Klien utama perusahaan ini adalah industri pertambangan batu bara. Meskipun industri batu bara sendiri dianggap kotor, klien-klien ini berada di bawah tekanan global untuk mendekarbonisasi rantai pasok mereka, Scope 3 emissions. Akibatnya, perusahaan tambang menekan vendor transportasinya untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik, EV. Hal ini menciptakan dilema finansial dan operasional bagi vendor. Tantangan aset, kendaraan tambang membutuhkan spesifikasi khusus,
4WL Drive, yang versi listriknya masih langka dan mahal. Risiko nilai residu, pasar mobil listrik bekas, second-hand, belum terbentuk dengan baik, sehingga nilai jual kembali, residu, aset di masa depan diproyeksikan jatuh atau bahkan nol. Hal ini memaksa perusahaan mempercepat depresiasi, yang membebani laporan laba rugi. Dilema investasi, membeli mobil listrik buatan Jepang, dengan bunga pinjaman murah 3% versus buatan Cina, harga unit lebih murah tapi tanpa insentif bunga. Kasus ini menunjukkan bagaimana tekanan keberlanjutan merambat melalui rantai pasok, memaksa perusahaan jasa untuk melakukan investasi besar, capital expenditure, demi mempertahankan kontrak, meskipun hitungan ekonomis jangka pendeknya menantang. Tekanan investor pressure. Investor, baik institusi maupun individu, mulai menggunakan hak suaranya dalam rapat umum pemegang saham, RUPS, untuk menuntut aksi iklim. Video yang ditayangkan mengenai aktivisme pemegang saham di Australia, kasus Sagel Energy, menunjukkan bahwa resolusi pemegang saham kini memiliki kekuatan untuk mengubah arah strategis perusahaan raksasa energi agar selaras dengan perjanjian Paris. Investor menyadari bahwa risiko iklim adalah risiko finansial, aset yang tidak ramah lingkungan berisiko menjadi stranded assets, aset terlantar, yang tidak bernilai. Tekanan kreditor pressure. Lembaga perbankan memberikan insentif finansial berupa green loans atau pinjaman hijau dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan pinjaman komersial biasa. Bank-bank besar di Indonesia seperti BNI, Mandiri, dan HSBC telah memiliki portofolio pembiayaan hijau yang signifikan. Ini memberikan keuntungan kompetitif berupa cost of capital yang lebih rendah bagi perusahaan yang mampu memenuhi kriteria ESG. Strategi transformasi model bisnis. Untuk merespons tekanan tersebut, perusahaan perlu melakukan rekayasa ulang model bisnis melalui beberapa strategi. Strategi, avoid, dan shift. Avoid, hindari menghilangkan aktivitas yang menghasilkan emisi. Contoh, menerapkan kerja jarak jauh, remote working, untuk menghilangkan emisi perjalanan karyawan. Dr. Feliana menekankan pada analisis fungsi produk, jika fungsi pekerjaan bisa diselesaikan tanpa kehadiran fisik, maka kehadiran fisik, dan emisi yang menyertainya, adalah pemborosan yang bisa dihindari. Shift, alihkan jika aktivitas tidak bisa dihindari, alihkan ke metode yang lebih rendah emisi. Contoh, menggunakan transportasi bersama, shared transportation, atau beralih ke kendaraan listrik. Ekonomi sirkular, The Butterfly Diagram. Konsep ekonomi sirkular, yang divisualisasikan dengan diagram kupu-kupu dari Ellen MacArthur Foundation, membagi aliran material menjadi dua siklus. Siklus teknis, untuk barang yang tidak bisa terurai, seperti elektronik, plastik, tujuannya adalah memperpanjang masa pakai melalui pemeliharaan, maintain, penggunaan kembali, reuse, perbaikan, refurbish, dan daur ulang, recycle. Tujuannya adalah menjaga material tetap berputar dalam ekonomi selama mungkin. Siklus biologis, untuk bahan organik, makanan, limbah biologis, tujuannya adalah regenerasi kembali ke biosfer, misalnya pengomposan. Studi kasus kampus Ubaya, Dr. Feliana mencontohkan implementasi di kampus 3 Ubaya, di mana limbah manusia dipisahkan. Limbah padat diolah menjadi pupuk, sementara limbah cair dimurnikan untuk penyiraman tanaman. Ini adalah contoh nyata aplikasi siklus biologis yang mengurangi biaya operasional sekaligus menjaga lingkungan. Product Service Systems, PSS. Model bisnis ini mengubah paradigma dari menjual produk menjadi menjual fungsi atau layanan. Contoh, produsen lampu tidak menjual bola lampu, tetapi menjual penerangan, lumens. Produsen tetap memiliki bola lampunya. Insentif, karena produsen menanggung biaya penggantian bola lampu, mereka memiliki insentif finansial untuk membuat produk yang seawet mungkin dan sehemat mungkin energinya,
kontras dengan model tradisional yang mungkin mengandalkan kerusakan terencana, planet obsolescence, untuk memacu penjualan. Revolusi pelaporan keberlanjutan, dari GRI ke IFRS S1 S2. Salah satu poin paling kritis dalam seminar ini adalah pembahasan mengenai perubahan standar pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Pergeseran perspektif materialitas. Selama ini, banyak perusahaan menggunakan standar Global Reporting Initiative, GRI, yang menggunakan pendekatan insidious, dampak materialitas bagaimana aktivitas perusahaan berdampak pada dunia, misalnya, berapa ton emisi yang dihasilkan. Namun, arah masa depan adalah mengadopsi standar International Sustainability Standards Board, ISSB, yaitu IFRS S1 dan S2, yang menggunakan pendekatan OECD, materialitas finansial bagaimana isu keberlanjutan di dunia luar berdampak pada posisi keuangan perusahaan. Contoh OECD, kenaikan suhu global 2 derajat Celcius akan memaksa perusahaan es krim, seperti Campina, untuk meningkatkan kapasitas pendingin armada logistiknya. Hal ini akan meningkatkan biaya bahan bakar dan belanja modal. Inilah yang harus diungkapkan dalam laporan keberlanjutan berbasis IFRS. IFRS S1 dan S2 di Indonesia. Indonesia, melalui Dewan Standar Keberlanjutan IAI, DSK-IAI, telah meratifikasi standar ini menjadi PSPK 1, persyaratan umum, dan PSPK 2, pengungkapan terkait iklim. Efektif berlaku, standar ini direncanakan berlaku efektif secara mandatori pada 1 Januari 2027. Implikasi, perusahaan memiliki waktu transisi yang singkat untuk menyiapkan infrastruktur data, sustainability analytics, guna menangkap data risiko iklim yang akurat. IFRS S1 dan S2 menuntut integrasi penuh antara laporan keuangan dan laporan keberlanjutan, menjadikannya satu paket informasi bagi investor. Bahaya greenwashing dan peran akurasi data. Dengan meningkatnya popularitas isu hijau, risiko greenwashing, klaim palsu tentang keramahan lingkungan, pun meningkat. Dr. Feliana menayangkan video dokumenter yang mengkritisi praktik perusahaan besar. Kasus Starbucks, CP Lit versus sedotan plastik. Starbucks mengganti sedotan plastik dengan tutup gelas model, CP Cup, dengan klaim menyelamatkan 1 miliar sedotan per tahun. Namun, analisis menunjukkan bahwa tutup gelas baru tersebut justru mengandung lebih banyak plastik, polipropilena, dibandingkan kombinasi tutup lama dan sedotan. Meskipun secara teknis dapat didaur ulang, realitas infrastruktur daur ulang global yang rendah, hanya sekitar 9%, membuat klaim keberlanjutan ini dipertanyakan. Ini adalah contoh klasik di mana solusi yang terlihat hijau di permukaan mungkin justru memperburuk jejak material secara keseluruhan. Bagi akuntan dan auditor, mendeteksi greenwashing memerlukan perbandingan antara kinerja ESG, data real, seringkali dari pihak ketiga seperti Refinitiv, dengan pengungkapan ESG, klaim perusahaan, seperti di SR. Kesenjangan, gap, yang besar antara klaim yang bombastis dan kinerja yang minim adalah indikator utama greenwashing. Bagian 3, Strategic Cash Management menyeimbangkan likuiditas dan keberlanjutan. Sesi kedua oleh Dr. Nining Ika Wahyuni membawa diskusi dari ranah strategis ke ranah operasional, bagaimana mengelola arus kas perusahaan untuk membiayai transisi ini. Skeptisisme iklim versus realitas finansial. Sesi dibuka dengan provokasi intelektual menggunakan video Donald Trump yang menyebut perubahan iklim sebagai con job, penipuan, dan green scam. Video ini merepresentasikan pandangan skeptis yang masih ada di sebagian pemimpin bisnis, yang menganggap investasi keberlanjutan sebagai pemborosan. Namun, Dr. Nining membantah pandangan ini dengan argumen manajemen risiko. Terlepas dari perdebatan politik, risiko finansial akibat pengabaian lingkungan adalah nyata dan mematikan. Mengabaikan keberlanjutan adalah kesalahan besar, big mistake,
karena risiko tersebut dapat mengkristal menjadi kewajiban finansial yang menghancurkan arus kas. Biaya pengabaian, analisis kasus litigasi lingkungan. Dr. Nining menyajikan data mengenai denda lingkungan di Indonesia untuk menunjukkan bahwa risiko keberlanjutan berdampak langsung pada solvabilitas perusahaan. Kasus entitas. Pelanggaran. Sanksi finansial. Implikasi manajemen kas. PTSS. Pencemaran lingkungan, limbah tekstil, di Pasuruan. Rp48 miliar. Arus kas keluar mendadak, cash outflow, yang signifikan, mengganggu modal kerja operasional. Kasus ini menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak, strict liability. PT Kalista Alam. Pembakaran hutan, lahan gambut rawat ripa. Rp366 miliar. Denda yang sangat besar, berpotensi melebihi cadangan kas perusahaan. Menunjukkan bahwa biaya pemulihan jauh lebih mahal daripada biaya pencegahan. Kasus-kasus ini menegaskan bahwa dalam manajemen kas strategis, investasi pada teknologi hijau bukan sekadar biaya, expense, melainkan premi asuransi untuk mencegah arus keluar kas yang katastrofik di masa depan. Perusahaan harus memiliki cadangan kas, cash reserves, atau strategi mitigasi untuk menghadapi risiko of balance sheet ini. Mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam model arus kas. Tantangan utama bagi manajer keuangan adalah bagaimana membenarkan investasi hijau yang seringkali memiliki biaya di muka, upfront cost, yang tinggi. Dr. Nining memaparkan adaptasi model keuangan tradisional. Free Cash Flow, FCF. Rumus. FCF Operating Cash Flow Capital Expenditures. Secara tradisional, investasi hijau meningkatkan capital expenditure, CAPEX, yang secara matematis menurunkan free cash flow, FCF, dalam jangka pendek. Hal ini sering membuat manajer enggan menyetujuinya. Perspektif strategis, manajer kas harus memproyeksikan bahwa green CAPEX hari ini dirancang untuk meningkatkan operating cash flow masa depan, melalui efisiensi energi, pengurangan limbah. Melindungi FCF masa depan dari volatilitas eksternal, pajak karbon, lonjakan harga bahan bakar fosil. Analisis FCF harus diperpanjang horizon waktunya untuk menangkap titik impas, break-even point, investasi tersebut. Discounted Cash Flow, DCF. Rumus. DCF sum fra CF_T, 1R, T. Model DCF sangat sensitif terhadap variabel tingkat diskonto, discount rate atau R. Dampak keberlanjutan, perusahaan dengan profil ESG yang kuat seringkali mendapatkan akses ke green financing dengan suku bunga lebih rendah, biaya utang rendah, dan dianggap berisiko lebih rendah oleh investor ekuitas, biaya ekuitas rendah. Mekanisme, penurunan nilai R, uang, secara signifikan akan meningkatkan present value, nilai sekarang, dari arus kas masa depan. Oleh karena itu, proyek hijau yang tampak mahal bisa menjadi layak, feasible, jika dinilai menggunakan biaya modal yang lebih rendah yang mereka hasilkan sendiri. Cash Conversion Cycle, CCC. Rumus. CCC Dio DSO DPO. Siklus konversi kas mengukur seberapa cepat perusahaan mengubah investasi persediaan menjadi uang tunai. DIO, Days Inventory Outstanding praktik keberlanjutan seperti just in time atau pengurangan overproduction dapat menurunkan level persediaan dan mempercepat perputaran barang, sehingga memperpendek DIO dan membebaskan kas. DSO, Days Sales Outstanding penjualan kepada klien korporasi yang memiliki kebijakan green procurement mungkin memberikan kepastian pembayaran yang lebih baik, atau sebaliknya, produk hijau yang premium mungkin memiliki siklus penjualan yang berbeda. DPO, Days Payable Outstanding hubungan dengan pemasok yang etis seringkali menuntut pembayaran yang adil dan tepat waktu, memperpendek DPO, yang menekan kas.
Namun, ini dibalas dengan ketahanan rantai pasok, supply chain resilience, yang lebih tinggi terhadap gangguan iklim. Peran teknologi dan AI dalam treasury. Pengelolaan kas modern tidak bisa lepas dari teknologi. Dr. Nining menyoroti penggunaan artificial intelligence, AI, dan machine learning dalam manajemen treasury. Forecasting presisi, AI mampu memproses data historis dan variabel eksternal, seperti pola cuaca yang mempengaruhi biaya energi atau panen bahan baku, untuk memprediksi arus kas dengan akurasi tinggi. Otomasi, platform otonom, seperti HiRadius yang ditampilkan dalam video sesi, dapat mengotomatisasi rekonsiliasi bank dan mendeteksi anomali pembayaran, membebaskan waktu bendahara untuk fokus pada keputusan strategis alokasi modal hijau. Bagian 4, diskursus kritis dan sintesis, analisis tanya jawab. Sesi diskusi membuka lapisan pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan implementasi di lapangan. Debat over investment dan nilai bersih sekarang, NPV. Seorang peserta akademisi, Dr. Bunga, mengajukan pertanyaan kritis, apakah tekanan ESG berisiko menyebabkan overinvestment pada proyek-proyek dengan NPV negatif semata-mata demi reputasi? Jawaban para ahli memberikan nuansa penting. Redefinisi NPV, proyek hijau mungkin terlihat memiliki NPV negatif jika dibandingkan dengan proyek konvensional dalam skenario bisnis as usual. Namun, jika analisis memasukkan risiko bisnis as unusual, misalnya, kemungkinan pabrik batubara ditutup paksa oleh regulasi dalam 10 tahun, maka proyek konvensional sebenarnya memiliki NPV yang jauh lebih buruk, karena aset menjadi stranded. Aset tak berwujud, reputasi dan izin sosial untuk beroperasi, adalah aset tak berwujud yang krusial. Investasi ESG yang mahal harus dilihat sebagai biaya untuk mempertahankan aset ini. Kehilangan reputasi, seperti kasus PTSS, dapat memusnahkan nilai perusahaan secara instan. Keberlanjutan di sektor pendidikan tinggi. Studi kasus Universitas Jember, UNEJ, menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan keberlanjutan merambah ke sektor non-profit. UNEJ telah menyusun Sustainability Report dan meraih predikat Gold dalam Asia Sustainability Reporting Rating, ASRAT. Tantangan, mengumpulkan data jejak karbon dari ribuan mahasiswa dan dosen adalah tantangan logistik yang besar dibandingkan dengan perusahaan yang terpusat. Tekanan mimesis, universitas mengadopsi standar ini karena tekanan mimesis meniru praktik terbaik untuk menjaga legitimasi institusional dan peringkat universitas, Green Metric. Paradoks teknologi, kripto dan AI. Diskusi juga menyentuh paradoks teknologi, AI dan kripto dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, namun proses komputasinya, mining dan training, menghabiskan energi listrik yang masif. Dr. Feliana menekankan perlunya analisis siklus hidup penuh. Jika efisiensi yang dihasilkan AI, pengurangan limbah logistik, melebihi energi yang dikonsumsi servernya, maka ia bernilai positif secara sistem. Namun, sumber energi pusat data center, harus berasal dari energi terbarukan untuk memvalidasi klaim keberlanjutannya. Kesimpulan dan pandangan ke depan. Laporan ini menyimpulkan bahwa sustainable finance dan strategic cash management adalah dua pilar yang tak terpisahkan dalam arsitektur bisnis modern. Integrasi mutlak, keuangan berkelanjutan bukan lagi disiplin ilmu pinggiran. Dengan berlakunya IFRS S1 dan S2 pada 2027 di Indonesia, integrasi antara laporan keuangan dan laporan keberlanjutan menjadi mandat hukum. Akuntan harus bersiap menghadapi era double materiality. Manajemen kas sebagai pertahanan, likuiditas yang dikelola dengan baik adalah garis pertahanan pertama terhadap risiko iklim. Perusahaan harus mengalokasikan modal kerja untuk investasi adaptasi, bukan hanya untuk ekspansi operasional. Data sebagai mata uang baru, kemampuan perusahaan untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan melaporkan data ESG yang akurat akan menentukan akses mereka terhadap modal,
cost of capital, dan kepercayaan pasar. Peran auditor dalam memberikan asuransi atas data ini menjadi sangat vital untuk memerangi greenwashing. Transformasi menyeluruh, pergeseran dari shareholder value ke sistem value menuntut keberanian kepemimpinan untuk mengambil keputusan yang mungkin menyakitkan secara finansial dalam jangka pendek, seperti mengganti armada logistik demi ketahanan jangka panjang. Seminar ini menegaskan bahwa bagi profesional keuangan dan akuntansi di Indonesia, masa depan telah tiba. Kompetensi dalam menavigasi kompleksitas regulasi iklim, valuasi aset hijau, dan pelaporan keberlanjutan adalah kunci utama dalam menciptakan nilai perusahaan yang sejati dan lestari. Tabel pendukung. Tabel 1, perbandingan kerangka nilai korporasi. Dimensi. Shareholder value. Shared value. Sistem value. Fokus utama. Pengembalian finansial, profit. Manfaat bisnis sosial. Kesehatan sistem holistik. Pendekatan dampak negatif. Eksternalisasi, diabaikan. Internalisasi sebagian atau justifikasi, offset. Eliminasi restorasi. Pendorong utama. Maksimalisasi laba. Reputasi kepatuhan. Ketahanan kesiapan masa depan, future fit. Tabel 2, adaptasi model keuangan untuk keberlanjutan. Model. Aplikasi tradisional. Aplikasi berkelanjutan, sustainable. Free cash flow, FCF. Maksimalkan kas jangka pendek. Hindari capex besar. Terima FCF jangka pendek lebih rendah, green capex, demi FCF jangka panjang yang stabil dan terlindung dari risiko regulasi. Discounted cash flow, DCF. Gunakan uang standar industri. Gunakan tingkat diskonto, R, yang lebih rendah untuk proyek hijau karena risiko dan biaya modal yang lebih rendah. Cash conversion cycle, CCC. Minimalkan inventaris dan tunda pembayaran ke pemasok, DPO tinggi. Optimalkan untuk sirkularitas, logistik balik, dan pembayaran pemasok yang etis untuk ketahanan rantai pasok. Tabel 3, lini masa regulasi pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Tahun. Tonggak sejarah. Deskripsi. 2023. Peluncuran ISSB. Penerbitan IFRS S1 S2 secara global sebagai baseline baru. 2025. Ratifikasi DSKI. Adopsi standar global menjadi PSPK 1 PSPK 2, Standar Indonesia. 2027. Tanggal efektif. Implementasi wajib, mandatori, bagi entitas yang ditargetkan di Indonesia.